Oke, selamat siang semuanya. Jadi, eee, hari ini, kita pertemuannya online ya, karena ya walaupun 2 kali pertemuan kemarin, sudah offline dan terjadi perubahan ini ya, peserta perkuliahan. Jadi ada yang keluar, ada yang masuk lagi, yaitu kebijakan dari prodi ya, karena ada yang di kelas IKI ya, itu baru penyusunan kemarin. Tapi enggak apa ya, semoga semuanya, bisa mendapatkan ini, ilmu yang kurang lebih sama ya, baik yang baru masuk maupun yang, eee, keluar, artinya ke kelas yang berbeda. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan bahas tentang bagaimana penyederhanaan aljabar boolean. Nah, sebenarnya penyederhanaan aljabar boolean ini menggunakan, ekspresi namanya aljabar boolean, ya itu ada aturan dasarnya ya, sama seperti, operator matematika itu, ada tanda plus sama titik ya, seperti kemarin tanda OR dan tanda AND ya. Untuk operator fungsi logika. Benar dan salah itu adalah, kondisi atau status yang di dihasilkan ya, nilai true itu satu dan false itu 0. Nah, nantinya akan ada juga hukum aljabar boolean dan kemarin juga sudah di dijabarkan. Kemudian bagaimana bentuk dari masing-masing, operator AND dan OR. Nah, kalau AND itu tentu pakai titik ya. Ya ini sempat kita gambarkan kemarin, bentuknya setengah kapsul ya, AB, A dot B atau bilang ANB itu bisa, A dot B atau AB itu aja bisa. Kalau ABC, ANB, NC gitu. Yaitu, bagaimana kita memudahkan menyebutkan saja ya. Kemudian beberapa, eee, aturan atau hukum seperti asosiatif ya, kemarin juga sudah dijabarkan. Kemudian bagaimana konsep N di sini seperti saklar ya. Jadi dia akan nilainya true atau, tegangannya itu, apa, nilai satu ya, artinya tegangan high gitu. Bisa masuk ke output itu jika semua inputnya itu, kondisi saklarnya tertutup atau kondisinya nilainya satu. Nah, di sini, kemarin juga sudah dijelaskan ya, hukum idempotent, A AA itu jadi A ya, walaupun semuanya A, karena dia, ya dianya sendiri ya, itu di-N-kan ya, selalu nilainya A. Kemudian operasi untuk OR, itu tandanya plus atau tambah ya. Jadi bentuknya seperti kepala ikan, A plus B atau A or B gitu ya menyebutnya. A atau B, ya sama ya. Kemudian kalau dia asosiatif itu bisa dibulak-balik ya. Dan dia nilainya true hanya jika salah satu ya. Kemarin juga sudah dikatakan code-nya ya.
output bernilai 1 jika salah satu inputnya yang bernilai 1. Nah, kemudian bagaimana ekspresi boolean ini seperti saklar yang diparalel. Sehingga tegangan itu akan memberikan nilainya sama ya ke outputnya itu jika salah satu saja yang saklarnya tertutup atau salah satu input bernilai 1. Kalau hukum idempoten juga sama. Ya, A or A itu sama dengan A ya. Kemudian logika not itu tidak ya. Ya, dia menggunakan garis atas. Jadi garis atas itu dibacanya not ya. Atau kalau membacanya aksen, eh, aksen itu cuma satu begitu ya. Kalau di atasnya itu akan lebih lebih enak membacanya not ya dibandingkan kita bilang aksen ya. Seperti tanda petik satu ya kalau aksen. Jadi tanda di atas garis atas. Kemudian itu dikatakan dia not itu adalah inversi kebalikan. Sehingga outputnya akan 0 jika inputnya 1. Dan outputnya akan 1 jika inputnya 0 ya. Jadi langsung dia membalikkan ya. Nah, tentu di sini ya dibaca A bar ya atau ya A not aja ya. Kemudian kalau inversi ganda itu A not not gitu ya. Jadi dia dinotkan kembali maka dia akan bernilai A lagi ya. Jadi akan bernilai A lagi. Akan menjadi ekspresi aslinya doanya sendiri. Nah, itu seperti apa ya? Nah, ini saklarnya A sama A not ya. Ini nggak mungkin terjadi ya. Selalu dia tegangannya itu eh, kalau di N kan itu dia pasti nilainya 0. Kalau di OR kan itu nilainya akan 1 ya. Jadi A di N kan dengan A not ya. Jadi karena dia sudah kebalikan yang 0 jadi 1 dengan 0, itu nggak akan mungkin terjadi berbarengan ya. Jadi sehingga key-nya akan 0 ya. Kalau OR, fungsi OR, dia bisa jadi salah satu. Jadi kalau A-nya ini ya apa salah satu itu pasti nilainya 1 ya. 1 tambah 0 pasti dia 1. Atau 0 tambah 1 ya. Nah kemudian hukum komplement. Hukum komplement. Ya, kalau komplement, nah ini kalau komplement, inversi atau komplement, representasinya bisa A aksen. Nah, ini. Kalau A aksen, kita ngomongnya komplement, oke. Nah, kalau komplement, dia eh, biasanya ada beberapa apa nilai, kemudian dikomplementkan. Ya. Nah, ini tentu kalau A not dengan A aksen dapat digunakan secara bergantian untuk merepresentasikan komplement suatu variabel ya. Kalau nilai 0 atau 1 kan salah satu. Kalau dia variabel mungkin ada banyak ya. Nah, itu di apa? Dikomplementkan ya. Jadi dikomplementkan, diinversikan seluruhnya. Misalnya 1001 dia berubah menjadi
0110 gitu ya. Kemudian penyederhanaan, misalkan A, N dari A plus B. Jadi yang pertama, eh, mungkin masuknya ke sini ya, kita distributifkan ya. Masuk hukum distributif ya. A di N-kan dengan A, or A di N-kan dengan B gitu ya. Maksud didistributifkan. Nah, di sini akan kita lihat kalau A di N-kan dengan A, ini akan masuk hukum idempoten ya. Jadi dia nilainya A. Kemudian jadinya A plus A dot B ya. A N B. Nah, ini akan apa? Menjadi hukum pembatalan. Atau yang ini kan terjadi pengurangan ya. Jadi kemudian kita masuk ke hukum pembatalan. Jadi yang kemarin itu nilai hukum 10 dan 11 ya kalau nggak salah. Jadi pembatalan itu maksudnya kalau kita keluarin nilai A-nya, maka di sini nilainya 1 plus B atau 1 OR B. 1 OR B ini tentu jadi nilainya 1 ya. Karena nilainya sudah 1, diorkan dengan 0 atau 1 ya tetap 1 ya. Jadi karena diorkan. Jadi nilainya akan menjadi A. Jadi bisa dilihat dari ekspresi A di N-kan dengan A or B itu akan hasilnya A. Ya. Jadi begitu bentuk sederhananya ya. Jadi kadang-kadang kita akan berhadapan dengan beberapa soal yang panjang, akhirnya dilihat bentuk sederhananya itu sangat sederhana sekali. Ya, nanti akan ada caranya dengan peta Carnot dan ini yang lainnya. Nah, kemudian ada contoh lain ya. A or B dengan A or C. Di N-kan dengan A or C. Maka di sini eh, ada 3 variabel ya. Nah, kita sederhanakan ya. Yang pertama kita mulai dari distributif ya. Ini kalinya kali silang ya. A kali A, kemudian A kali C, ditambah A kali B, ditambah B kali C. Nih. Nah, ini seperti perkalian eh, umumnya ya. Kalau kita dapat akar persamaan kayak ini ya. Tinggal dikali-kalikan, ditambah. Nah, baru kita periksa di A dot A, ini idempoten ya, jadi A. Kemudian AC tetap AB, BC. Nah, kan yang A itu jadi pengurangan ya, terjadi pengurangan dari AA jadi A. Nah, A dengan A diorkan dengan AC. Nah, ini hasilnya A. Nah, ini kena hukum penyerapan ini dua nilai A diorkan dengan AC. Ini menjadi A. Nah, dan kita masukkan A, tinggal OR AB dan BC ya. Nah, ini masuk hukum distributif. Distributifnya bagaimana? Eh, yang AB, nah ini B-nya bisa keluar ya. Jadi A plus C. Tapi sebelum kita keluarkan, di sini juga ada yang hukum penyerapan bisa kita pakai. A or AB itu menjadi A. Sehingga hasil terakhirnya adalah A plus BC.
Jadi A plus BC. Nah, bagaimana kalau misalnya hukum distributifnya tadi kita lakukan apa melakukan yang sama ya, kita lakukan lah ya. Nah, ini kan jadinya B dalam kurung A plus C. Ya, yang bagian ini. Nah, yang ini juga mestinya kita lakukan lagi. Jadi kalau di sini kan jelinya kita ngelihat ya. Kalau enggak ya kita akan melakukan A ditambah B dalam kurung A plus C gitu. Kalau gitu bisa enggak? Oh, ini dikasih ini lagi apa nilai eh, apa ya? Ditambahin lah, lebih lebih susah ya. Jadi kalau di sini seperti nggak kelihatan jadi sederhana ya. Tetap dia ada mengandung A-nya 2 ya, kemudian BC. Tapi kalau kita ngelihat ini sudah ada hasilnya. Apakah nantinya nilainya sama? Sama ya. Jadi kalau kita melakukan tabel kebenaran itu akan sama hasilnya. Nah, kemudian contoh berikutnya AB dalam kurung B B not C or AC. Nah, di sini ya kita mulai dari hukum distributif ya. Dia kalikan ke tengah, ini kalikan ke tengah juga. Nah, si A dengan A, A B A C itu menjadi A ya. Jadi A-nya 1 jadi A B C gitu ya. Nah, si B sama B not ini akan menjadi 0. Ya, B di N-kan dengan B not ini kan kebalikan ya, komplement ya. Ini akan hasilnya 0. Sehingga kalau 0 ini dimasukkan di sini, di N-kan dengan apapun, dia akan hasilnya 0. Sedangkan si ABC tetap. Ya. 0 diorkan dengan ABC, ini akan hasilnya ABC juga ya. Jadi tinggal hilang aja, dikurangkan aja. Nolnya itu kan tidak ada artinya ya. Jadi hasilnya ABC. Nah, sekarang Anda seharusnya sudah punya ide dasar ya. Jadi sini kan kita bisa mengetahui bahwa melakukan penyederhanaan dari aljabar Boolean ya, dengan banyak hukum aljabar ya. Ada idempoten, ada anihilasi, penghilangan ya. Kemudian penyerapan ya 10 11 begitu tuh. Kemudian yang apa lagi ya? Independen tadi ya, yang identitas, apa lagi? Ini belum masuk yang hukum De Morgan ya, baru yang hukum-hukum yang umum ya sampai 10 11 kemarin ya. Nah itu kita sudah melakukan penyederhanaan untuk aljabar boolean. Misalkan di sini, nah ini agak panjang ya, A or B not or C not, kemudian dikalikan dengan, atau di N kan dengan A plus B not plus C,
di-N-kan dengan A or B or C not ya. Nah, ini pertama kita kalikan. Kalikan. Si A-nya ini dikalikan ini sama ini ya, suku kedua sama ketiga ya. Si A ini kan bagian dari suku pertama ya. Kemudian B not-nya itu dikalikan dengan suku kedua dan ketiga. C not-nya dikalikan dengan suku kedua dan ketiga ya. Nah, baru kita lakukan masing-masing perkalian. A B not, A C not. Nah, ini juga dikalikan. Jadi AB, AC not. Wah, ini panjang lagi kan. Nah, ini posisinya paling panjang nih. Karena kita distribusikan semua ya. Masuk dia ke dalam mengalikan. Nah, baru kita lakukan penyederhanaan. AA menjadi A ya. Ini penyerapan. Kemudian AB not, AC, AA jadi A, AB, AC not. Nah, B not ya tetap jadi B not ya, penyerapan. Kalau B dengan B not hasilnya 0. Ya, ini tetap. C dengan C not, nah, C di N kan dengan C not hasilnya 0. Dan ini sama, dan ini C not di N kan dengan C not hasilnya C not ya, penyerapan ya. Kalau ini penghilangan atau anihilasi ya. C dengan C not dan B dengan B not. Nah, sudah yang ini, kemudian baris berikutnya. Nah, ini hukum apa? Penghilangan ya. AB-nya hilang ini. Nah, ada A ya. A dengan AB not itu jadi A doang ya. Nah, nantinya A sama AC juga jadi A. Jadi A ya. Nah, ini kan tetap. Nah, masih tetap dia. Nah, yang ini AB, B not, BC, B not, C not. Oh ya, ini aja dihilangkan ya. 0 ya. Kemudian yang ini A, ini nolnya dihilangkan. Oke, jadinya yang A plus AC itu jadi A ya. Red. Nah, yang ini B not-nya yang dengan A B not ya. Jadi A-nya jadi A B not ini jadi hilang karena sudah ada B not. Nanti ini juga hilang ya. Sudah ada B not ya. Ya, jadi B not C not ini akan hilang. Nah, yang di sini sekarang ini tetap dulu, terus ini tetap. Nah, yang ini B C not-nya hilang karena sudah ada C not. Oh, yang AC not-nya hilang. Ya, sebenarnya ini juga hilang ya, karena sudah ada C not. Jadi kelihatan aja di sini. A C not diorkan dengan B C not, diorkan dengan C not ya. Kalau ini C not-nya dikeluarkan, ini kan satu dia. 1 tambah B tambah A ya jadi 1 gitu. Jadi C not. Tuh aja ngeliat. Ini belum selesai nih. Nah, ke sini dia jadi. Ini A sama AB ya. A sama AB hilang. A sama AC not juga akan hilang ya. Nah, ini juga akan hilang. Jadi A terakhir ya. Nah, kemudian si B sama B not sama B not C hilang ya. Jadi B not ya. Ini ini akan hilang. Belum hilang. Yang ini jadi C not. Nah, ini C not. Sudah dihilangkan.
Kemudian yang ini A dengan AC not hilang ya jadi A. Kemudian yang ini, oh ini masuk dulu. A, B not, B not ya A B not. Kemudian B not C mestinya udah hilang ya. Kemudian di sini C not ya AC not. Ini sama B not C not. Kemudian yang ini karena sudah ada eh, ini B not C not. Oke. Kan ini dengan A ya, A dengan A B not. Ini dikeluarkan dah ininya. Burungnya itu dilepas. A diorkan dengan A B not itu jadi A. Tinggal B not C not. Nah, yang ini si B not C not ini hilang ya. Karena sudah ada B not C not-nya ini ya. Jadi dia double ya. Dianggap apa? Diorkan ya tetap B not C not ya. B not C not diorkan dengan B not C not ya B not C not gitu ya. Nah, sekarang A diorkan dengan A C not hilang ya, jadi A. Tinggal A diorkan dengan B not C not itu. Nah, ini yang panjang ini hasilnya adalah A or B not C not. Bagaimana cara pembuktiannya? Nah, ini Pak Gun juga di tabel kebenaran pembuktiannya. Jadi kalau di Excel itu nggak bisa dia pakai tanda ke atas kan itu, paksa pakai komplement di ini kan aja centang. Jadi ada tulis A, B, C, 0, 0, 0. Nolnya 4 kali, satunya 4 kali. Udah cari B not, cari C not, nilai A, B not, A or B not or C not. Ini semua dikalikan ini, dapatnya hasilnya ini. Nah, kemudian kalau yang ini kan B not C not ya. B not C not, lihat aja ini satu, ini jadinya nol, 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 satu, satu jadi satu, ini nol semua. Nah, sekarang yang B not C not ini diorkan dengan A. Ini jadi satu, ya ini satu, 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 satu ya, ini ikuti A ya. Nah, bentuknya dia, urutannya akan sama ya. Sehingga di sini terbukti bahwa eh, ekspresi boolean kompleksnya ini sama dengan hasil penyederhanaannya itu. Jadi tabel kebenaran ini yang memverifikasi ya, bahwa kita melakukan penyederhanaan tadi itu memang sudah benar ya, sudah sesuai hasilnya akan sama. Nah, ini ada yang masih meragukan. Nah, kita mengulang kembali yang kemarin hukumnya ada hukum identitas ya. Satu di N-kan dengan A itu jadi A. Beda dengan satu diorkan dengan A itu jadi satu ya. Hukum identitas. Kemudian hukum anihilasi atau hukum null law. Nol di N-kan dengan A jadi nol. Tapi kalau di identitas ini nol diorkan dengan A tetap dari A-nya. Idempotent
Inverse A di N kan dengan A not jadi 0. Satu. Komutatif, asosiatif, distributif, penyerapan. Dan yang terakhir, De Morgan. Nah, De Morgan ini A B not itu sama dengan A not diorkan dengan B not. A or B yang dinotkan ini sama dengan A not B not. Jadi lihat aja bentuk dari tandanya ya, pertukarannya. Contoh lain, A plus AB. Jadi A ya. Ekspresinya Y sama dengan AB plus AB not. Itu menjadi A. Kemudian A di N-kan dengan A not or B. Jadi AB. Nah, ini gimana nih? Nah, ini tinggal dikalikan. Apa dimasukin distributifnya. A dengan A not ya tentu jadi 0 ya. Nomor 4, Y sama dengan A or B, di N-kan dengan A or B not. Hasilnya jadi A. Jadi mau dikalikan bisa ya. AA, kemudian AB itu jadi A ya. Kemudian tinggal B dikalikan B not, B di N-kan dengan B not itu jadi 0. Tinggal A. Nah, kemudian operasi OR sama N, nah sama lagi nih ya. Jadi Anda enggak perlu bingung kalau hukumnya sudah tahu, ya ini apakah hukum identitas atau hukum nul atau anihilasi ya. Ini untuk memperjelas ya. Sudah, artinya Anda sudah beberapa kali disinggung di pertemuan pertama, kedua ya, sekarang. Nah, ini bentuk kalau di gerbang logika ya. Ini bentuknya seperti ini. Independen. Eh, Kemudian A dengan A not jadi 0. A not yang dinotkan jadi A. Ini sama lagi. Kalau komutatif, asosiatif, distributif, sama ya. Penyerapan. A di N-kan, A diorkan dengan AB itu jadi A. Sedangkan kalau A di N-kan dengan A or B, itu menjadi A. Kalau dia bentuknya not, A diorkan dengan A not B, ini menjadi A or B. Ya. A di N-kan dengan A not or B, itu menjadi AB. Ya, ini kalau mau dilakukan, membuktikannya ya A itu sama dengan A or A not. Bentar dulu. Ini di N kan dengan ini apa? Hukum distributif ya. Distributif dari bentuk ini ya. Nah, bentuk ini. Ini hasilnya 1 N kan dengan A plus.
A or B, ya. Jadi AB. Kemudian eh, nantinya kalau kita susun-susun gerbang logika ini, tentu akan menjadi rangkaian logika istilahnya. Karena kita merangkai banyak gerbang logika, ya. Nah, nantinya eh, kalau inputnya ya satu, dua ya, inputnya dua lah A, B, atau tiga lah A, B, C. Itu mau berapa gerbang pun dibuat ya, itu pasti hasilnya akan sederhana ya. Karena kita nggak bisa me, mengandaikan itu berupa pangkat tuh nggak bisa kali-kali kayak bilangan desimal nggak bisa ya. Karena ini aljabar boolean ya nilainya 0 dengan 1. Mau kali-kaliin berapa ya nantinya nilainya akan 0 dengan 1. Sehingga rangkaian logika yang terdiri dari banyak gerbang logika itu berapapun mau diisi gerbang logika ya nilainya akan jadi sederhana ya. Akan ada penyederhanaan persamaan, gitu. Nah, ini kalau ekspresinya AB diorkan dengan C gerbangnya kayak gini. A or B kemudian di N kan dengan C. Nah, apabila sebuah gerbang not inverter akan bernilai sama dengan kebalikannya. Ya, dinotkan. Nah, kalau gerbang not itu segitiga bulat, ya bentuknya seperti ini. A not BC. Terus sini A sama D diorkan, kemudian dinotkan. Kemudian di sini ada gerbang N. A not BC di N-kan dengan A or D yang dinotkan. Nah, analisa keluaran rangkaian logika. Nah, kalau kita membuat persamaan seperti tadi ya, kita masukkan nilai-nilainya, ya, A, B, C, apalagi ada D-nya ya. Kita masukkan aja nilai dari beberapa kemungkinan ya, salah satu. Misalnya A0, B1, C1, D1, maka kita akan dapatkan nilainya. Kalau tidak 0 ya 1 gitu ya. Jadi berapapun inputnya, hasil X-nya ini ya nilainya antara 0 dengan 1 saja kan itu. Nah, kemudian A, B, C, D, E lagi sampai E ya. Mau gimana kombinasinya, ambil salah satunya, ya outputnya akan nilainya 0 dengan 1 ya, antara 0. Jadi seperti itu. Nggak, kita nggak berpikir kayak desimal, kali-kali kan A kuadrat, B kuadrat, nggak ada gitu ya. Di rangkaian logika nggak ada ya. Nilainya akan antara 0 dengan 1. Nah, disinilah kita bisa melihat bahwa untuk menentukan keluaran dari rangkaian logika, ya kita ada ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Nah, misalnya kalau inverter itu akan mengubah nilai logika ke kebalikannya ya. Ya, gerbang not itu ya. Kemudian kita bisa melakukan ekspresi boolean yang terdapat di dalam kurung korawa lebih dahulu ya. Jadi diprioritaskan itu, kemudian kita proses operasi N-nya dulu ya sebelum OR, kecuali ada tanda kurung yang memprioritaskan dia OR-nya duluan ya.
Ya, di dalam kurung ada or-nya, yaitu selesaikan. Jadi N itu tinggal dia mengalihkan masuk ya, hukum distributif. Tanda bar ekspresi. Nah, contoh, Y sama dengan AC or BC not or A not BC. Nah, kalau kita membuat pakai begini ya, secara besarnya bisa ya. Masing-masing kan suku itu jadi dia masuk ya. Nah, si AC nya ini bisa kita buat dari gerbang N ya. BC not juga sama ya. A not BC bisa juga sama ya. Tapi dengan 3 inputan. Ya. Jadi tinggal kita tuliskan ABC-nya sekali, tapi dia bercabang. Mana yang perlu not ya kasih tanda inverternya atau segitiga bulatnya. Jadi dicabarkan dulu, baru dia masukkan di gerbang. Nah, ada tugas ketiga. Oh, ini udah selesai dah nih. Jadi penyederhanaannya tuh kayak gitu ya. Jadi kita bisa melakukannya baik langsung berdasarkan hukum-hukum aljabar ya, hukum identitas, hukum anihilasi, apalagi hukum hukum apa aja ya? Siapa nih? Devani, Devani. Hukum apa aja tadi? Hukum izin menjawab, Pak. Ya, Apakah silakan. suara saya bisa didengar? Hah? Suara saya bisa didengar. Ya, ya. Yang Ya. pertama ada hukum identitas, hukum nul, Munul. idempotent, idempotent law, inverse law, commutative law, asosiatif, distributif, absor absorption, sama De Morgan. Hmm. Bisa menggunakan bahasa Indonesia? Dia. Ah, Yang kemarin. Itu yang lainnya ya, yang Jawa. Agus Sugiantara. Sugiantara. Silakan. Baik, Pak. Apakah suara saya sudah terdengar? Ya, sudah. Baik, jadi hukum yang tadi Bapak sampaikan yaitu ada hukum identitas, hukum negasi, kemudian hukum idempoten, kemudian hukum dominasi, kemudian hukum involusi, kemudian ada hukum komutatif, kemudian hukum asosiatif, hukum distributif, dan hukum De Morgan. Baik, Ya, terima kasih. ya tadi ada apa? Hukum. Kalau hukum yang nol itu apa tadi bahasanya? Hukum anihilasi ya. Ya, jadi asal kata nihil ya kemarin. Nihil itu adalah dinolkan, ya, nul, nul low. Kalau hukum idempoten ya dia eh, sama dengan nilainya A di N kan dengan A itu menjadi A ya. A diorkan dengan A itu menjadi A lagi. Idem ya sama dia. Kalau penyerapan ya misalnya A diorkan dengan AB. Nah, itu menjadi AB ya. A or B.
Jadi ini absorpsi. Hukum penyerapan. Kita kalau pakai bahasa Indonesia lebih lebih enak ya. Kalau misalnya Anda bahasa Inggrisnya kurang kurang cetok. Identity law gitu. Kalau ngomongnya I-nya itu kan identity law gitu. Hukum identitas, null law gitu. Hukum anihilasi, idempotent law, idempotent, inverse ya kebalikan. Hukum komutatif, asosiatif, distributif, hukum penyerapan, dan hukum De Morgan. Nah, lalu kita melakukan juga dengan gerbang ya. Kemarin sebenarnya sudah ada cara-caranya yang kita gunakan, bagaimana ditransfer semua gerbang menjadi gerbang NEN atau gerbang NOR saja gitu. Nah ini ada gitu nggak ya? Membuktikan, buktikan penyederhanaan, oke dah. Tabel kebenaran, untuk buktikannya. Oh. Nah ini ada 4 soal. Kita lihat yang pengumpulan tugas kedua. Sudah 19. Juniata. Nah, kalau udah nulis jawabannya itu ngelangkit gitu ya. Pakai cas. Nggak kelihatan di mana. Kalau gini kan bingung. Ini entak dijen ini garis lurus ini benang. Kalau orang tukang itu bisa lewat miring ini. Ininya apa bangunannya bisa miring, pasang keramik bisa miring, nggak nggak kelihatan. 3 gerbang NEN. Ini gimana nih? Sisihkan. Oh ini. Oh, hmm, modifikasi gerbang NEN saja. Nah, langsung dia. Ini kan Y sama dengan E, E di N kan, apa, E or F ya, E or F.
Ya, jadi tidak langsung aja. Tidak dibuktikan. Persamaan dari ini. A not B not C. A not B not C. A not B C. A B not. Tentukan nilai keluaran. Oke. Nah, ini lain lagi nih. Suatu gerbang N dengan masukan A, B diberikan masukan grafik logika. Dia bernilai 1 jika keduanya nilainya 1 kan gitu. Berarti yang ini kan, ini 0, ini kayak giginya si A ini tapi ya di bagian sini aja nih. Oh, nggak ada yang bener nih. N, gerbang N kan. Suatu gerbang N dengan masukan A, B. Ya, diberikan masukan logika. Jadi N itu kan quote-nya kan output bernilai 1 jika dan hanya jika kedua input bernilai 0 atau semua input bernilai semua input bernilai 1 gitu ya. Jadi dia cuma nilainya 1 jika kedua inputnya 1 kan gitu. Artinya ini kan dia nilainya 1 jika AB-nya pas di posisi 1 gitu ya. Kalau selain itu ya masih dia 0 kan. Y-nya masih 0. Kalau B-nya aja 1, enggak naik lah. Ini A-nya 0 sih. B-nya 1, A-nya 1 baru naik dia. Kalau A-nya kembali 0, B-nya masih 1, ya 0 lagi. Ya, ini kayak gini. Kok nggak ada yang benar ya? Nah, ini semua dokter lagi nih. Nah, ini kemana nih lagi nih? 1. Ini. Nah, benangnya nih nggak pas ya. Ini walaupun kayak begini ya, tapi nggak benang ya. Oh gitu pakai garis kotak ya. Biar kayak anak SD. Bukan anak SD. Anak TK ya. Tulis huruf di buku kotak. Nah, ini lewat lagi nih. Ya, ini 3 ya. Cuma 2. Si Yasir pandai. Nah, ya ini. Nah, ini baru tulisan orang sistem informasi. Ini orang informatika kayak gini. Orang elektro juga kayak gini. Jadi dia memang ngepas nih.
asli nih jadi insinyur, tukang. Tukang itu insinyur. Garisnya benang gitu ya. Yang tadi itu dokter semua itu ya tulisannya. Nah, ini bisa benar nih. Output Y sama dengan AB. Jadi walaupun apa tulisannya apa huruf-hurufnya eh, tidak seni ya, tapi benang. Yang penting kan itu. Ini, nah ini ada di notekan. Enggak ada keterangannya. Oh ya, di sini baru keterangan. Oh, ini oh enggak pas. Ya. Joel, masih ada Joel di sini. Enggak pindah kelas. Masih Pak, masih. Oh iya. Ya, ini perbaiki tulisan. Terutama beneng-benengnya. Kau ngerti enggak ya? Tingkat kelurusannya gitu. Ah, ini lumayan nih. Ini bukan tukang tapi ngerti dia. Bukan tukang, bukan dokter. Si Akif. Akif ada di sini. Ada Pak. Oke. Sampai yang terakhirnya Ngetri. Nah, ini ya biasa kok cewek metri mana dia? Nih kalau cewek ini nih, kalau kita salahin dia merasa benar gitu ya. Karena nih dia pas A-nya 0 ya kita mandangnya itu gitu. Tapi mungkin dia kacamatanya dia ngegeser ya, dianggap ke sini. Kalau geser ke kanan dia lagi dikit, nah, bener ya. Bu nggak ada ya namanya metri sini ya? Oh ada, nggak bersuara, tidak open kamera. Ini baru nggak banyak ya. Oh, baru 8, baru 8 orang yang mengumpulkan. Ya, nanti sisanya ngumpulin ya. Ntar lumayan itu tugasnya ini nilainya 40%. Pak ngasih tugasnya oh sampai 5. 5 apa berapanya? Oh yang 3 4 ini. Nah yang tugas ketiga.
Tugas ketiga, pengumpulan temuan ketiga. Tugas ketiga. Ini sudah publish.
Nggak mau ini. Oke. Materinya penyederhanaan. Oke, itu materinya. eh jadi ya silakan Anda eh, lakukan penyederhanaan ya, aljabar boolean menggunakan tadi ya, aturan dari aljabar boolean atau dengan menggunakan penyederhanaan dari gerbangnya ya. Ya cukup 4 ini pembuktian dengan tabel kebenaran. Minggu depan itu penyederhanaan dengan peta Carnot. Dia akan Anda belajar tentang peta Carnot. Ya. Nah, ini memang enaknya di kelas ya. Jadi lebih gampang mana yang dihapus, kemudian menyederhanakan. Rancang bangun. Kita baru kenalan dengan beberapa software ya yang bisa kita gunakan untuk implementasi ini ya, gerbang logika. Sampai pada kalau di kasusnya Anda apa di informatika biasanya dia masuknya di kasus ini ya. Machine Melee dan More. Hmm. Nah, ini menggunakan finite state ya. Ini belum ngasih tugas ya. Mungkin nanti Pak pikirin gimana tugas di pertemuan ya. Tapi di sini ada project ya. Project kasus rangkaian sekuensial. Ada beberapa project yang bisa dikerjakan ya. Tapi ini berupa tugas lah ya. Oh enggak ya. Ini hanya sampai di header itu. Nanti Anda akan diajak buat tugas membuat header. Hmm. Nah, ini tugas kelima. Kalau tugas keempat nantinya tentang ini ya, merger ya. Tentang BCD ya, seven segmen. Nah, ini sebenarnya apa rangkaian logika sekuensial ya, dan dipadukan lagi dengan apa counter.
ada counternya ya, 7 segmen. Bagaimana membuat angka 0 sampai 9 balik lagi ke 0 itu ya. Terus pakai counter ya, menghitung ya. Jadi sistem digital itu diharapkan nanti Anda itu eh, mengetahui ya, bagaimana rangkaian logika sekuensial, ya. Jadi rangkaian logika kompleks dan sekuensial ya, atau dia berupa counter. Kemudian bagaimana bentuk sederhananya itu. Sehingga eh, Anda bisa berpikir secara logika ya, artinya kemana tahapan demi tahapan itu terjadi ya. Sehingga pada akhirnya itu bisa disederhanakan atau mungkin itu bisa menjadi eh, bagaimana Anda memandang suatu sistem digital itu dari cara kerjanya ya. Misalnya jam digital ya. Jam digital itu bagaimana dia bisa berhitung terus-menerus ya. Nah, artinya kalau misalnya Anda mau buat jam digital di software ya, di apa di dalam web misalnya berbasis web itu gimana caranya itu? Ya mungkin ada konsep dari sistem digital itu masuk ke sana itu. Ya misalnya eh, ini proyek jam digital ya di temuan 15. Di bagaimana bentuk jam, menit, detik, nah, itu seperti apa cara membuat counternya ya. Oke, saya kira seperti itu. Ada yang bertanya dulu? Mungkin kita absen dulu lah ya. Ini karena ini ada perubahan. Gimana ya? Hmm. Oh ini harus diubah nih. Sekarang kan nggak ada si Ratih ya. Siapa sekarang ya? Eh, Izin Pak. Akif ya? Hah? Ya, Ya Akif Sultan ya. Wait, 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 wait. Oke. Lagi dihilangin ya. Absensinya jadi hilang lagi. Ya ini yang baru masuk atau enggak ya biar aja kita sudah melewatkan ini di dua pertemuan.
Oke, kita dari Pandey. Hadir Pandey Komang Krisna Wahyudi. Pandey Komang Krisna Wahyudi. Oh, ini ada nih. Nggak bersuara, suaranya nggak kedengaran. Ya, ada. Made Ivania Dwi Parahita. Ivania. Ivan jadi nama cowok. Ivania. Mana anak nih? Nggak ada ya? Mohon maaf Pak, izin menyampaikan. Hmm? Ivanianya barusan katanya kepencet restart Pak laptopnya. Oh Masih gitu coba ya. masuk. Iya, iya. Ya, terima kasih Pak. Kemudian Kadek Savitri Chandrika. Savitri. Hadir Pak. Oh itu. Hilang lagi wajahnya. Ini Kadek Mia Ulandari. Oh ini. Hadir Pak, hadir. Hadir. Putu Mahardika. Hadir Bapak. Oke. Kemudian Dewa Ayu Tara Dwipa. Hadir Pak. Oke, kelas. Igede Panji Adikara Renditama. Hadir Pak. Oke, Panji. Ketut Puja Mahardipa. Puja. Di daftar nggak muncul. Puja. Nggak ada ya? Mana nih? Ntar kasih tahu ya kalau ada ya. Hendra Hakim. Hadir Pak. Ada. Oke, Ya di Pak. kelas. Hadir di kelas ya. Kadek Wisnu Variandika. Hadir Pak. Hadir Pak, Oke, hadir. oke, siap. I Gusti Ngurah Dani Putra. Hadir Pak. Oke. Hadir. Kadek Desvita Dwi Cendani. Hadir Pak. Oh itu. Ya. Ketut Agus Sugiantara. Hadir Pak. Oke. Niloh Maitri Anggiauka. Hadir Pak. Oke. Kok jidatnya ya kelihatan. Petrus MC Naga. Hadir Pak. Naysela Virial Ramdhani. Hadir Pak. Oke. Imade Andika Cahaya Putra Aranbakan. Hadir Pak. Hadir Pak. Komang Trisna Widi Saputra. Hadir Pak. Oke. Putu Arta Wiguna. Hadir Pak. Imade Arta Arimbawa. Hadir Pak. Oke. Ini Arta Made Arta Putu. Ki Gede Sawipa Wahyu Devananda. Hadir Pak. Oke. Gede Juniarta. Hadir Pak. Oh, Hadir Pak. Hadir Pak. bisa. Akif ada ya. Forti. Gede Yogi Pratama. Yogi. Hadir Pak. Oke. Oh ini Devani lagi ya.
Made Devani Rismayuni. Hadir, Pak. Oh ini ada. Iwayan Adi Dananjaya. Hadir, Pak. Hadir. Ketut Yudhistira Saputra. Hadir, Pak. Oke. Joel Risto saya tadi. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Yasir. Hadir, Pak. Hai, Jidat ya. Citra Hermanda Sembiring. Izin Pak, dia ini sakit. Oke, sakit. Ya. Kadek Abi Manik Hadir, Mahdia. Pak. Hadir. Oh, udah selesai 31. Tadi si Uji aja. Oke, pertemuan kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga minggu depan bisa offline. Amin. Ini saya stop dulu. Ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore ya. Sore, Pak.